Oke, alhamdulillah, di episode 71 ini kita akan berjumpa lagi dengan Dokter Dinda Aktanati. Eee, Kami dari studio dan Dokter Didi dari kediamannya di Solo. Hari ini kita akan membahas tentang penyakit, eee, biduren, alergi dan solusi alaminya tentu dengan sudut pandang herbal ya. Jadi kita memfasilitasi teman-teman semuanya agar tahu tentang suatu penyakit, jadi teman-teman bisa mengambil, faedah dan bagaimana menjelaskan penyakit ini kepada, konsumen-konsumen yang datang ke toko teman-teman. Alhamdulillah sudah ada beberapa, eee, jejaring herbal utama yang join di live Zoom kali ini. Kita sapa satu persatu terlebih dahulu. Ada Pak Adrianto Abu Yazid, kemudian Afri, Pak Arif, Pak Ferdi Susilo, Panca Herbal, Pak Saiful, Pak Yusuf Satrio, dropship dari Nabawi Herbal, kemudian Etalase Muslim. Teman-teman yang belum join, bisa jawil teman-temannya biar ikutan join di sini karena materi yang disampaikan Pak Dokter Didit ini materi yang sangat bermanfaat ya. Sampai-sampai pertemuan kemarin itu ada yang menyampaikan bahwasanya materi ini seperti kuliah. Jadi sangat detail banget, lengkap banget dan insya Allah mudah diaplikasikan nanti teman-teman. Oke, kita sapa dulu Dokter Didit Aktanati. Pak Dokter, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullah, Pak Angga, juga Sobat Oke, Herbal gimana Indo Utama. kabarnya Pak Selamat Dokter? pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Gimana kabar antum, kabarnya? Pak Angga? Alhamdulillah sehat Pak Dokter. Ini saya share gambar-gambar biar dilihat teman-teman ya. Oke, gambar apa itu Dok? Gambar ini presentasinya. Nah, Oke. Oke mungkin, apa ini Dok? udah kelihatan ya? Oke ini berarti materinya ya, heeh, Oh, heeh heeh. oh iya. Iya sambil kita bincang-bincang aja Pak Angga. Sambil lihat-lihat Oke biar siap Sobat siap. Herbal semua bisa lihat. Kita udah bahas ambeien, kita udah Pertama bahas ambeien, kemudian batu ginjal, wasir, amandel ya, amandel ya, yang pertama dulu ya. mhm Nah, ini mhm, sekarang amandel, kita ambeien, kita lihat ini biduran, mhm mhm biduran. mhm, kemarin Lihat-lihat gambar Bantugin ya, dulu. Iya. ini kenapa Dok ada materi tentang biduran fokusnya ini yang kok ingin dibahas kenapa? Ya, seperti yang dulu sebelumnya juga saya tampilkan penyakit-penyakit yang eh, di masyarakat sering ditemui, kemudian penanganan dengan herbalnya itu memungkinkan dan prospek untuk ini ya, untuk kalau agen atau distributor atau stokis itu mereka menawarkan produk herbal itu bisa masuk gitu di segmen penyakit-penyakit yang seperti ini. Salah satunya ya ini Oke, mhm biduran atau kalau biasanya ini ya kaligata ya biasanya orang mhm, menyebutnya ya mhm mhm mhm. kaligata atau biduran. Bentuknya kan banyak banget ya tadi. Termasuk ini Dok yang bisa digambar-gambarin Dok, apa derma apa itu Iya, tadi? dermatografi ya. Mhm, Dermatografi itu salah satu bentuknya. Tapi ini biar oke, teman-teman lebih mudah untuk mengidentifikasi biduran itu seperti apa. Kan mungkin tidak semua mengalami seperti ini ya. Atau mhm mungkin mhm, berarti mengalami tapi mungkin mungkin tidak. banyak juga Dok macamnya Dok? Iya, iya banyak ya. Oke. Heeh, banyak ininya macamnya, gambarnya banyak. Oh, iya iya iya, heeh, Dan tipenya juga banyak. Kadang tidak tidak serupa, cuma kurang lebihnya gambarannya penampakannya ya seperti itu. Kayak seperti ini oke, ya, ada area seperti ini. Kita lihat-lihat gambar dulu. mhm mhm mhm. Mungkin ada ya dari yang sudah join ini pernah ngalami mungkin ya atau mungkin ada gejala yang mirip-mirip dengan
gambar yang ditampilkan Pak Dokter ini. Mhm. Itu ada bental-bental juga ya, seperti Mhm. itu. Oke. Emang kalau penyakit yang apa, dulu waktu saya di bagian kulit itu, kita harus sering lihat atlas kulit ya, atlas kulit. Oh, Karena gambarnya itu bisa mirip, penampakan di kulitnya itu bisa mirip, tapi penyakitnya lain. oh gitu. Ya, jadi kalau yang ini yang saya kumpulkan gambar-gambar ini, kreditnya ada di bawah tiap gambar itu semuanya mengarah ke yang namanya urtikaria atau biduran bahasa kita ya, bahasa lokalnya. Biduran atau Oke. sebagian tempat tuh nyebutnya kaligata, seperti itu. Baik, eee, Oke Dok, bisa langsung dimulai. Sudah jam 10:16, heeh, siap, biar ini bisa iya, tersampaikan sempurna. mhm, Ini moga Pak Dokter tadi waktu dan tempat kami persilakan untuk menyampaikan atlas terapi herbal yang utama iya biduran. iya, kita masih bahas tentang atlas terapi herbalindo utama. Belum tahu nanti ke depannya apakah ada pembahasan yang temanya lain ya. Kalau ini kan kita temanya penyakit atau gejalanya. Sebenarnya biduran ini sih bukan penyakit sih, lebih Oh, tepatnya itu sebenarnya gejala. Jadi gejala yang, apa, gejala itu kan, eee, tanda atau gejala itu dari suatu penyakit ya. Jadi penyakitnya penampakannya seperti ini. Misal contoh kalau yang kemarin itu, amandel, itu gejalanya bisa ada demam, bisa ada peradangan. Nah itu gejalanya seperti itu. Nama penyakitnya kan peradangannya tadi ya, apa namanya, tonsilitisnya itu. Atau kalau yang kemarin pembahasan kita tentang wasir, itu gejalanya bisa ada perdarahan, ya kan? Dari BAB seperti itu. Tapi perdarahan itu bukan penyakitnya, itu tanda atau gejalanya, begitu. Sama seperti yang kemarin, batu ginjal, ada tanda misal ada perdarahan, ada darah bersama urinnya, itu tanda atau gejalanya. Nah, perdarahan yang bersama urin itu tidak selalu itu menunjukkan ada batu ginjal gitu loh. Sama seperti ini. Ada biduran seperti ini tidak selalu itu menunjukkan eee eee, maksud saya ini gejalanya seperti ini gitu loh. Nanti penyakitnya bisa macam-macam, ada bentol seperti itu nanti penyakitnya bisa bisa yang lainnya juga. Baik. Nah, ini kita masuk ya ke pembahasan biduran itu apa atau kaligata itu apa. Atau kalau, di luar bahasa medisnya itu urtikaria atau hives ya. Nah, di sini kita bisa lihat di gambar itu, sama seperti yang di gambar-gambar sebelumnya, itu hampir seragam. Yang pertama itu ada karena biduran itu kan dia lokasinya kan di kulit, jadi dia memang lesinya ada di kulit. Nanti ada, biduran itu kan salah satu bentuk dari alergi ya. Alergi itu banyak, karena nanti berkaitan dengan sel yang namanya sel darah putih yang namanya sel mast atau mastosit itu. Nah, kalau mastosit itu lokasinya banyak, di banyak tempat. Bisa di bawah kulit, di jaringan kulit, bisa di saluran nafas, bisa di saluran cerna, bisa di tempat yang lain, bisa di tempat yang lain. Nah, itu nanti menentukan, apa jenis apa gejalanya yang akan muncul. Nah, kalau sel mast atau mastosit yang ada di bawah kulit ini, itu nanti akan menimbulkan gejala yang tampak di kulit. Makanya ini, biduran itu apa, salah satunya itu, ada lesi di bercak kulit, karena dia biduran itu adanya di kulit. Kalau nanti misal gejala yang lain seperti contoh asma, dia juga, apa, sel mastnya, mastositnya itu dia tersensitisasi, tapi dia sel mast yang ada di saluran nafas. Nanti kalau misal, ada gejala alergi yang ada di saluran hidung atau di, apa, dekat mata, area mata, itu nanti penampakannya lain lagi. Jadi tanda alerginya berubah misal keluar air mata yang banyak, terus kemudian apa, ingusnya produksinya lebih banyak, itu juga
tanda dari alergi. Nah, ini biduran itu ada di kulit. Tandanya ada di kulit. Jadi dia lesinya ada di kulit. Itu tampak area yang berwarna kemerahan. Ada bentolnya ya. Bentolnya itu bisa macam-macam. Bisa ukuran 1 mm, ada juga yang bisa sampai 20 cm. Dan ini bentuknya biasanya tidak beraturan ya. Kemudian di area yang di tengah ini biasanya ada area yang pucat, central pallor ya. Central pallor istilahnya, area yang pucat seperti ini. Nah, ini tanda dari biduran. Dan ini bisa akut, bisa kronis. Kalau yang saya tampilkan seperti ini nih, yang saya maksudkan ini biduran yang sifatnya akut. Jadi akut yang di sini itu biasanya kurunnya itu muncul 30 menit, nanti bisa hilang, atau bahkan bisa bertahan sampai 3 hari atau sekitar 36 jam juga bisa, 1,5 hari ya. 1,5 hari itu nanti tanda bentol, kemudian warna kemerahan ini itu nanti hilang juga bisa. Itu akut. Nanti kita bahas yang kronis. Nah, gejalanya apa aja yang dari urtikaria ini ya atau biduran ini? Biasanya kan kayak tadi yang digambar ada pembengkakan. Jadi pembengkakan itu nanti di permukaan kulit akan tampak lebih menonjol dibandingkan area sekitarnya yang tidak ada pembengkakan. Lebih menonjol, kemudian yang khas itu ada rasa gatal, biasanya digaruk ya. Kalau memang gatal sekali ya, saya pernah lihat teman saya juga mengalami biduran seperti ini, memang gatal sekali. Misal karena cuaca dingin ya, tiba-tiba waktu cuaca dingin lupa pakai jaket pun kadang juga udah terlanjur keluar. Itu nanti kulitnya tersensitisasi, di sel emasnya tadi yang di bawah kulit itu tersensitisasi, akhirnya nanti keluar bentol-bentol yang itu gatal banget. Nah, yang selain itu juga ada perubahan warna ya. Biasanya yang tadi saya sebutkan ada flare tadi, warnanya memang lebih lebih merah. Yang di bagian tengahnya tadi ada central pallor yang warnanya lebih pucat. Ada perubahan bentuk juga, ada perubahan bentuk di kulitnya, lebih menonjol, kemudian ada bercaknya tadi tidak beraturan. Bisa bentolnya itu bentol bulat-bulat, bisa juga tidak beraturan ya. Bisa nanti melebar, berkumpul, bentol-bentol kecil tadi berkumpul jadi lebih lebar bisa. Nah, yang ketiga kalau yang kelima, yang tadi saya sudah sampaikan, jadi biasanya dialami kurun 30 menit hingga 3 harian. Itu yang untuk yang keluhan yang akut. Kalau yang kronis nanti beda lagi. Biasanya lebih dari 6 pekan dialami. Nah, ini kita lihat jenis biduran yang tadi sudah saya singgung. Ada yang akut, ada yang kronis. Kalau yang akut itu patokannya kurang dari 6 pekan. Jadi biasanya sembuh dalam kurun 30 menit sampai 3 harian. Dan itu tidak dialami selama lebih dari 6 pekan. Kalau itu dialami lebih dari 6 pekan dengan kambuh-kambuhan kira-kira 3 hari dalam 1 pekan. Jadi 3 hari dalam 1 pekan, nanti pekan depan lagi dia kambuh lagi 3 hari. Sampai nanti kurun 6 pekan, 1,5 bulan. Nah, itu kemungkinan dia udah kronis. Ini penyebabnya kan nanti bisa kita lihat ya. Kalau yang akut tuh biasanya dipicu alergi makanan. Yang pertama ini ya, yang sebelah kiri ini. Ada alergi makanan, macam-macam ya. Bisa alergi makanan misal karena makan seafood ya. Mungkin makan kerang atau yang lain, udang atau yang lain. Nanti habis makan tiba-tiba gatal, bentol, merah. Nah, berarti memang ada kecenderungan untuk alergi. Itu tandanya tadi ya, ada biduran itu tadi. Kemudian bisa juga yang akut itu bisa dipicu penggunaan obat-obatan. Jadi beberapa obat-obatan seperti penggunaan antibiotik, turunan penisilin atau yang beta laktam seperti itu. Penisilin itu seperti amoxicillin. Kemudian yang cefadroxi beta laktam nanti ada
ciprofloxacin, levofloxacin seperti itu. Bukan, beta-lactam yang cephalosporin tadi, apa tadi saya bilang. Nah, itu kurang lebih seperti itu. Tapi secara umum turunan penisilin dan golongan yang dari beta-lactam tadi itu bisa memicu alergi. Bisa juga dari obat-obatan seperti untuk pereda nyeri atau penurun panas yang dari golongan non-steroid ya, pereda nyeri itu, anti pembengkakan juga, seperti ibuprofen, kemudian yang lainnya, itu bisa juga memicu biduran yang akut. Bisa juga disebabkan ini, sengatan serangga. Kan banyak ya kasus ya, biasanya misal pemetik madu itu, pemanen madu itu kadang kan eh, kena sengat serangga, kena sengat lebah, itu bisa juga menyebabkan bentol-bentol yang nanti urtikaria. Ini yang akut. Kemudian bisa juga infeksi virus, bisa juga karena kontak dengan bahan-bahan yang menyebabkan alergi. Bisa mungkin karet atau yang lainnya, itu bisa juga. Nah, kalau yang lebih dari 6 pekan dialami, biduran ini kita kategorikan sebagai biduran yang kronis ya. Idiopatik itu maksudnya tidak diketahui, maksudnya tidak bisa dipastikan. Kadang kita nggak tahu kenapa tiba-tiba udah biduran dalam jangka lama seperti itu. Bisa juga dialami pada kondisi yang autoimun. Autoimun itu maksudnya sel-sel kekebalan itu menyerang bagian tubuhnya sendiri. Banyak banyak macamnya ya. Autoimun tuh kurang lebih bisa ada 80-an lebih ya. Termasuk rheumatoid arthritis, kemudian psoriasis. Rheumatoid arthritis pun juga bisa menimbulkan gejala urtikaria seperti ini. Kemudian fisikal. Fisikal tuh maksudnya bisa ya apa saya kurang paham ini maksudnya aktivitas fisik atau bahan-bahan yang fisik ya. Yang tadi saya sudah sebutkan kayak karet tadi juga bisa menyebabkan kalau itu aktivitas fisik, orang yang olahraga pun juga bisa. Kemudian paparan seperti cahaya matahari yang terlalu kuat, misal siang hari keluar karena kulitnya sensitif, kena panas dalam jangka lama atau sebentar pun juga bisa tersensitisasi. Kemudian urtikarial vaskulitis. Vaskulitis itu maksudnya ada peradangan di pembuluh darah. Itu juga bisa memicu biduran seperti ini. Juga autoimmunity pada tiroid ya. Jadi autoimun pada tiroid itu bisa juga menyebabkan. Ada kerusakan jaringan ikat di bawah kulit juga bisa. Ya ini tadi saya sebutkan infeksi ya. Kalau mastocytosis ini maksudnya proses sensitisasi sel mas yang sistemik itu bisa juga memicu. Kalau infeksi ini bisa infeksi virus, bisa infeksi bakteri. Nah, yang penting juga ini hormonal ya. Nah, hormonal ini jadi biduran itu tuh lebih sering dialami pada wanita ketimbang pada laki-laki dan biasanya usianya antara kurun usia 30 sampai 50-an itu paling sering mengalami biduran. Kenapa? Karena salah satunya di hormonal itu pada wanita kan ada hormon estrogen progesteron ya yang dia berkaitan dengan siklus kewanitaannya, siklus reproduksi maupun kewanitaan termasuk siklus haid seperti itu. Nah, ketika hormon estrogennya terlalu tinggi, ini juga bisa memicu sel mas dia memproduksi histamin lebih banyak. Nah, ketika hormon estrogennya terlalu rendah, dia juga bisa memicu biduran juga seperti itu. Bisa memicu perubahan hormonal tadi karena rendah tadi bisa memicu produksi histaminnya. Itu juga berpengaruh. Ada juga hormonal, contoh misal gini, kalau ilmuwan yang zaman sekarang ini kan mengkategorikan vitamin D itu termasuk salah satu jenis hormon ya. Walaupun sebutannya vitamin, tapi para ilmuwan itu mengkategorikan itu sebagai hormon. Karena kenapa? Karena dia berperan pada banyak proses metabolisme di tubuh. Nah, ketika ada penelitian yang menyebutkan, jadi kadar vitamin D yang terlalu rendah itu bisa memicu urtikaria juga.
Itu ada penelitiannya. Nah, kenapa? Jadi kan sering ya orang-orang, halo Pak Angga. Ayo. Heeh. Biasanya orang-orang bule itu kan kalau liburan ke Indonesia, mereka datang itu kan karena mereka ingin ketemu sama matahari ya, karena sinar matahari kita berlimpah. Nah, orang kita itu kan biasanya dengan matahari itu kan takut ya, keluar pakai jaket seperti itu kan ya, karena takut hitam. Kalau orang kulit putih kan, orang bule kan karena memang biar kulitnya maunya hitam gitu. Nah, karena kita sudah terlalu sering kena matahari, jadinya takut gosong gitu. Nah, ini sebenarnya vitamin D ini dibantu pembentukannya oleh adanya sinar ultraviolet B yang ada di sinar matahari. Jadi nanti mengubah provitamin D jadi vitamin D. Nanti ada vitamin D3, D2, D3 ya yang lebih banyak berperan tuh D3 itu. Nanti perannya banyak termasuk nanti membantu penyerapan kalsium di tubuh. Nah, problemnya itu wanita Indonesia itu banyak yang mengalami osteoporosis karena kenapa? Karena ternyata dari penelitian yang sudah dilakukan, banyak wanita Indonesia itu yang dia itu mengalami osteoporosis karena kadar vitamin D-nya itu rendah. Jadi bukan masalah pada asupan kalsiumnya tinggi, bukan masalah itunya. Tapi kalau makanan kita yang kaya kalsium kan banyak ya. Dari ikan, dari daging itu sebenarnya banyak. Cuman pembentukan vitamin D-nya itu yang kurang. Sebenarnya saya pribadi lebih lebih prefer ya, ini kecenderungan aja. Kalau saya untuk wanita atau orang-orang tua itu sebenarnya dia diberikan suplemen vitamin D atau apa aktif untuk berjemur di pagi hari itu lebih menyehatkan ketimbang konsumsi suplemen yang di situ kaya kalsium atau tinggi kalsium karena resikonya nanti lebih banyak bisa terjadi pengendapan di ginjal atau yang lain ya yang kemarin kita singgung di ini yang pembahasan di batu ginjal pertemuan ketiga kemarin. Nah, itu. Tuh. Jadi saya lebih cenderung orang tua yang lansia seperti itu, kemudian wanita itu lebih banyak konsumsi vitamin D. Apalagi umahat ya. Umahat kan lebih sering dia di rumah. Padahal kalau di rumah itu kan jarang terpapar sinar matahari kecuali kalau di rumahnya itu ada ruangan terbuka yang bisa kontak langsung dengan sinar matahari, kemudian ada kegiatan berjemur. Nah, itu bisa, itu akan menyehatkan umahatnya. Tapi kalau di rumah, aktivitas di rumah saja, tidak apa, tidak ada kegiatan kena sinar matahari di dalam rumah itu ya beresiko nanti akan kalau dia kehamilan, belum hamil pun sebenarnya sudah ada tanda, misal mungkin sering sakit di tulang atau di sendinya, kemudian giginya gampang pecah atau keropos, itu udah tanda ada osteoporosis, ada kekurangan kalsium, lebih jauh lagi ada kekurangan vitamin D. Nah, ini kita melebar sekali pembahasannya, tapi itu untuk masukan aja ya. Begitu. Nah, ini penyebab biduran. Tadi sebagian sudah saya singgung. Nih, tadi ya. Environmental, jadi alergen. Alergen tuh maksudnya bahan yang memicu alergi yang berasal dari lingkungan. Bisa debu, bisa apa serbuk bunga, itu bisa. Ya, apalagi musim kemarau seperti sekarang ini Pak Angga, kan banyak debu ya. Nah, ini mesti waspada yang di situ ada riwayat biduran atau riwayat alergi seperti itu harus waspada. Mungkin lebih bagus kalau yang memang ada riwayat alergi terhadap debu, apalagi yang terhirup lewat saluran nafas, lebih baik pakai masker kalau waktu keluar. Dan kalau memang ada riwayat biduran yang di situ dengan debu-debu yang lembut seperti itu ya hati-hati ketika waktu bersih-bersih. Mungkin bisa pakai alat pembersih yang bukan ditebaskan gitu ya, mungkin disedot seperti itu. Itu mungkin lebih lebih ini, lebih aman. Kemudian ada obat-obatan tadi udah saya singgung. Nah, ini stres juga bisa menyebabkan
stres itu juga bisa menyebabkan ini ya, biduran. Jadi orang yang mudah stres atau dia mengalami gangguan kecemasan bisa mengalami keluhan seperti ini. Tiba-tiba tanpa sebab gatal sekali. Kadang saya tuh di layanan konsultasi medis itu dari percakapan baik telepon ataupun dari chatting itu saya bisa sedikit membayangkan ini tipe pasien yang kelihatannya mudah cemas. Itu kan dari cara bertanya itu kan saya tahu ya. Oh ini gampang cemasan. Eh, Kemungkinan nanti kan penyakitnya kurang lebih ini. Sebenarnya saya punya gambaran seperti itu. Cuman kadang kan saya butuh untuk tahu kan. Jadi butuh butuh data medis yang itu sifatnya bisa saya lihat dan itu lebih terukur. Misal hasil lab seperti itu saya tetap minta itu. Walaupun sebenarnya beberapa kondisi itu saya lihat oh ini sebenarnya cenderungannya ke sini itu terbayang gitu ya. Nah, ini yang tadi pembahasan stres ya. Kemudian ada juga yang alergi makanan, bisa aja ya, makanan yang seperti susu yang kaya protein seperti itu, susu, kemudian ini yang sebelah kanan nih ada susu, kemudian telur, kemudian kedelai, kacang tanah, juga kacang-kacangan yang berasal dari pohon seperti kacang mete, kacang almond, kacang Arab, pistachio itu ya itu bisa juga, kemudian ikan kerang yang apa uh, dari laut-laut itu makanan laut itu bisa juga. Nah ini tadi udah saya sebutkan infeksi, penyakit infeksi hepatitis. Kalau ada riwayat penyakit hepatitis B atau C itu juga bisa memicu kondisi urtikaria. Jadi kalau ada riwayat sakit itu yang lampau udah kronis ya, nanti dia bisa pada waktu yang akan datang itu bisa mengalami keluhan urtikaria seperti ini. Jadi riwayat penyakit ini perlu kita ketahui juga. Infeksi bakteri, kemudian parasit, cacing itu yang menginfeksi di saluran pencernaan itu juga nanti bisa menimbulkan gejala urtikaria seperti ini atau biduran. Ini yang tadi saya sebutkan di pengobatan tadi. Penisilin, antibiotik, aspirin, insulin pun juga bisa. Insulin bisa memicu memicu alergi berupa biduran tadi. Kemudian pemberian vaksin, terus kemudian obat-obatan yang lainnya, kodein, meperidin. Ini meperidin, kodein ini kaitannya dengan obat-obatan narkotika ya. Ini turunan narkotika walaupun ringan ini dia bisa memicu juga. Makanya kadang pengguna narkotika itu dia juga bisa mengalami keluhan keluhan ini, keluhan urtikaria. Ini tadi yang environmental allergen, rumput-rumputan, kemudian bulu binatang ya, atau cairan ludahnya juga bisa. Oh ini tadi yang physical agents tadi ya. Jadi udara dingin, kemudian panas, paparan sinar matahari, kadang tekanan atau goresan. Yang tadi yang saya di gambar tadi saya sebutkan dermatograf tadi ya, dermatografi tadi. Nah itu digores gitu nanti tulis nama Pak Angga misal A gitu. Nah nanti dia bentuk itu huruf A. Nah, itu termasuk biduran juga. Vibrasi juga bisa karena vibrasi itu kan getaran ya, getaran berulang di area kulit itu juga bisa menyebabkan biduran. Olahraga ya, olahraga juga bisa. Habis lari tiba-tiba ini gatal semua ya bisa seperti itu. Tapi ini sangat jarang karena dipicu olahraga tuh jarang. Ini yang tadi fisiologik factors ya, factors. Ada stres, kemudian ada kecemasan. Baik. Slide selanjutnya ya. Ini kita lihat video lagi nih supaya lebih
mudah ya untuk dapat gambaran. Jadi tubuh kita itu sebenarnya ada respon kekebalan tubuh ya, yang di situ tuh menyebar di seluruh tubuh. Ini sel masnya atau mastosit. Mastosit itu bisa di bawah kulit. Nah, ketika dia tersensitisasi, jadi ada penyebab alergen, dia kan nanti akan melepaskan histamin namanya. Salah satunya yang paling paling banyak tuh histamin. Nanti ada neurotransmitter atau mediator yang lain, ada mediator lain yang dilepas. Nah, mediator ini nanti yang dia akan mempengaruhi pembuluh darah. Itu yang warna merah itu tadi, ada pembuluh darah ya. Saya ulang di sini. Nah, bukan ini. Nah, yang warna merah itu dia pembuluh darah. Jadi histamin itu ketika nanti ada penyebab alergen, jadi penyebab alergennya itu nempel di kulit, dia nanti akan diikat oleh imunoglobulin yang spesifik ya, imunoglobulin E. Nah, imunoglobulin E itu nanti menempel di sel mas yang bulat-bulat tadi. Nah, ketika bahan alergennya itu memicu sel mas, itu sel masnya pecah. Nah, ketika pecah itu dia akan melepaskan histamin. Histamin ini yang nanti akan menyebar ke tubuh, menempel di dinding pembuluh darah, kemudian menempel di persarafan. Kalau menempel di pembuluh darah, dia nanti akan menyebabkan pelebaran. Pelebaran pembuluh darah. Makanya nanti kalau di kulit itu kelihatan lebih merah, itu karena pembuluh darahnya melebar. Kalau dia nempel di persarafan, kan banyak saraf di kulit ya. Dia nanti akan menyebabkan sel sarafnya ini terpicu. Makanya nanti timbul rasa gatal itu karena sel sarafnya itu terpicu adanya pelepasan histamin itu. Gitu. Nah, ini yang sebelah kiri ini nih gambar sel masnya ya. Di situ ada butiran-butiran, ada intinya yang bentuknya tidak beraturan, oval ya bentuknya juga. Kemudian ada kelihatannya ini yang dimaksudkan ini apa mediator-mediator yang masih ada di dalam granulnya. Ini granulnya ya. Jadi nanti ada proses yang namanya granulosit. Ketika granulosit itu mengalami digranulasi ya, dia nanti akan pecah. Pecah, histaminnya dilepas juga mediator-mediator yang lain. Ini kayak gini nih. Nah, ini antigennya. Antigen itu maksudnya bahan yang menyebabkan alergi, misal itu debu atau mungkin cahaya matahari atau yang lainnya bisa. Nah, ini yang nempel di sel masnya. Sel masnya kan banyak sekali. Bayangkan kalau itu zat penyebab alerginya itu menempel pada area yang luas, misal karena sengatan sengatan ini ya, lebah seperti itu, sengat banyak lebah, sel masnya akan pecah banyak. Nah, itu bisa menyebabkan shock juga. Shock, kalau kondisi shock seperti itu, pembuluh darah melebar, jantung nanti berdetak kencang, ya bisa menyebabkan apa kegagalan multi organ ya, bisa meninggal. Nah, ini dia bahan alergennya nanti akan menempel, ada sel mas ini yang merah ini namanya mediatornya itu histaminnya. Dia nanti akan nempel di imunoglobulin E ya. Nanti ketika sudah menempel, dia akan memicu sel masnya ini pecah. Nah, udah masuk, dia pecah, histaminnya dilepas. Nah, kalau ke kulit itu tadi, pembuluh darahnya melebar, kemudian sarafnya kena histamin juga, jadinya gatal dan merah. Ada bentol di situ, ada pembengkakan. Baik. Ya, kita ke pembahasan yang berkaitan dengan terapi herbalnya, terapi herbal Indo Utama. Ini saya sudah susun di atlas terapi ya, di pembahasan biduran sudah ada
pembahasannya urtikaria itu seperti apa, tampilannya, bentol warna merah, ada rasa gatal, bisa di area apa aja, bisa di wajah, bisa di telinga, bisa di lengan, bisa di kaki, bisa di perut, bisa di punggung, banyak ya. Nah, ini gejalanya juga ada saya kumpulkan. Kalau nanti prosesnya lebih parah, itu tidak sekedar urtikaria, tapi ada angioödem. Itu nanti beda lagi pembahasannya. Angioödem itu udah pembengkakannya di pembuluh darahnya. Jadi tidak sekedar gatal saja dan warna, tidak sekedar pelebaran pembuluh darah. Kalau ini kan hanya melebar, jadi warnanya merah. Tapi kalau angioödem itu dan nanti dia ada pembengkakan di situ, pembengkakan pembuluh darah. Ini penyebabnya juga ada saya sampaikan. Oh iya, ini ya penyakit lain, ada kanker. Kanker banyak ya. Kanker banyak yang bisa memicu apa? Alergi biduran seperti ini. Orang yang menderita kanker ovari atau kanker indung telur, kemudian kanker payudara, kanker paru, dan kanker tiroid, itu bisa juga mengalami gangguan gatal-gatal. Jadi eh, gejala biduran ini biduran ini kan sebenarnya gejala kan tadi saya di awal sudah saya sebutkan. Itu nanti bisa merupakan tanda dari penyakit yang lain. Jadi bisa bisa itu sebenarnya itu sakitnya kanker, tapi yang muncul itu keluhannya berupa ini gitu loh. Bisa itu hepatitis. Nah, ada tanda gejala biduran seperti itu. Kegambar kan ya? Jadi mohon maaf kalau di layanan konsultasi medis itu kadang saya suka tanya karena memang saya ingin memberikan haknya pasien ya, maksudnya haknya pasien untuk dapat pelayanan yang lebih baik gitu. Ya ini tadi yang udah saya singgung, biduran yang sifatnya akut, kategorinya akut, bisa kronis. Kemudian ini, jadi yang harus diwaspadai kalau mengarah ke shock anafilaksis, karena ini harus segera ditangani ya. Biasanya gejalanya memberat, jadi ada pembengkakan di sekitar mata, bibir, tidak sekedar gatal, tidak sekedar gatal. Kalau sudah sampai ada keluhan seperti ini, ada pembengkakan di mata, bibir, tangan, kaki, kemudian sesak nafas, nafasnya bunyi, ngik-ngik kayak itu mirip orang asma, itu udah sesak nafas ya. Kemudian ada sakit perut, muntah, karena ini histamin yang di saluran pencernaan itu dia memicu. Itu saja keluhannya seperti itu. Gatalnya tuh parah sekali dengan disertai keluhan yang di ini sebelumnya. Nah itu segera aja dibawa ke rumah sakit karena dia harus segera ditangani. Seperti itu. Jangan tunggu karena itu nanti membahayakan nyawa ya. Membahayakan nyawa. Orang yang dia terkena sengatan lebah, lebahnya banyak, nyengat, atau dia ada riwayat alergi sebelumnya, pernah disengat lebah kemudian alergi, ternyata terpicu lagi, kemudian ada keluhan yang berat seperti ini, segera bawa ke rumah sakit. Jangan tunggu kondisinya lebih buruk lagi. Nah ini yang bawahnya ada fakta. Jadi 20% itu orang bisa mengalami keluhan biduran. Nah 40% kasus biduran biasanya keluhannya berupa gatal dan pembengkakan atau pelebaran pembuluh darah. Ini maksudnya pelebaran. Nah yang akut tuh biasanya dialami anak-anak dan wanita. Nah ini penderita alergi lebih berisiko biduran. Kalau untuk saran yang saya sampaikan ini ya, harus banyak minum air putih supaya nanti metabolismenya tubuh lebih lancar. Kemudian apa? Pembuluh darahnya itu juga terisi cairan. Histaminnya bisa segera diproses di tubuh, diangkut ya, biar nggak memicu pelebaran ini lebih lama. Dia hindari konsumsi alkohol. Alkohol itu nanti memperberat fungsi hati ya. Jadi harus dihindari. Kemudian hindari penyebab stres. Kalau kira-kira sering stres, coba di manage stresnya itu seperti apa. Kemudian cari exit exit kitnya ya. Maksudnya kalau memang ada kecenderungan sering stres, harus segera cari untuk manajemen stres itu exit pointnya di mana, harus ngapain itu. Kalau memang prefernya lebih suka untuk sholat atau baca Quran, lakukan itu untuk memanage stresnya. Itu saya kira lebih baik ketimbang aktivitas yang lain
yang sifatnya itu hanya sementara ya. Itu kan sebenarnya nanti kaitannya dengan ini ya, moodnya ya, dengan moodnya. Kalau moodnya nanti lebih tenang dengan baca Quran ya lakukan itu supaya stresnya itu bisa tereduksi, bisa terkurangi. Kemudian perubahan suhu udara ya. Kalau memang di situ cuacanya dingin dan ada riwayat alergi dingin, ya sebaiknya harus preventif. Bawa jaket, bawa sarung tangan, bawa kaos kaki, tutup muka, tutup muka. Apa namanya Pak Angga? Yang Masker buat nutup kepala, apa? Buh. yang cuman kelihatan matanya itu loh. Apa namanya? Oh, yang kelihatan mata. Yang Masker sering dipakai. tukang Ah somasi iya, itu dok. masa bukan memang ya kadang tukang sampah pakai itu juga, tapi ya nggak gitu juga kali. Ya, pokoknya orang naik gunung biasanya pakai itu, nanti kan dipakai di kepala. Saya lupa namanya beneran, lupa namanya. Kemudian kalau cuacanya terlalu panas juga usahakan hindari cuaca yang terlalu panas. Ya memang kita butuh vitamin D, tapi kalau siang-siang jam 12, jam 1 ya enggak juga ya. Kira-kira kalau vitamin D itu ya jam 9, jam 10 masih wajar lah. Masih wajar kalau kita mau nabung nabung sinar ultraviolet untuk memproses provitamin D ya jam-jam segitu, jam 9 10 lah. Kemudian hindari juga penyebab alergi ya, bulu, debu, kemudian makanan yang menyebabkan alergi. Kalau memang ada riwayat alergi kerang ya jangan makan kerang. Alergi kepiting ya jangan gitu. Kemudian kompres air dingin. Ini bisa juga untuk meredakan proses peradangannya. Baik, Pak Angga udah siapkan produk apa nih? Bisa Oke, mungkin di mm-mm. antum share di ini di Gimana layar. jelaskannya ya? Uh, Di layar uh, saya ya. Kalau iya. di ini yang sudah Atau tersedia di kita layar ini saya, mm-mm. interaktif dulu dengan ini Teman-teman teman-teman. ya yang mau bertanya gitu Iya, ya dok ya. iya, Ah, silakan. oke teman-teman, itu materi Dokter Didit. Nggak kerasa ya, udah hampir jam 11. Ternyata yang disampaikan Dokter Didit itu panjang banget ternyata. Lebih dari setengah jam. Padahal Oke cuman teman. dikit ya, berapa slide ya. Iya, karena itu Padahal cuman berapa slide. pentingnya dok apa? Iya, saran edukasi kayak gini memang butuh waktu yang lebih panjang ya. Tapi Iya, uh, 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 ya yang ada dinikmati lah sudah, alhamdulillah bisa tersampaikan teman-teman yang hari ini join. Baik, yang hari ini udah join iya. bisa nyiapkan pertanyaan ke Pak Dokter Didit. Oke, belum ada yang bertanya. Barangkali ada yang mau langsung bertanya bisa raise hand ya, nanti dibuka mic-nya. Ini tampilkan produknya Pak Angga minta tolong Oh yang gitu ya. di studio. Ya, Oke, mungkin ini bisa di ini shoot. ada tiga produk yang berupa kapsul. Nah, ini ada penicillin, Penikulin. Sambiloto ya isinya ya. Iya, Kemudian ada herba androbi. Ini iya. isinya Taraxacum officinale, Curcuma Jombang, santoriza, dan temulawak Androbis paniculata. sama sambiloto. Kemudian yang Sambiloto. ketiga ada herba histaminik. Ini sama Histaminik, Androbis paniculata, sambiloto. Tinospora crispa, Dinospora crispa itu apa? Brotowali. brotowali, dan Iya, Curcuma santoriza rhizoma. temulawak ya. Kemudian ada yang berupa madu dok, yaitu madu Iya, Sifakis lergital dan madu Sifakis propolis. iya. Untuk yang lergital isinya Curcuma santoriza rhizoma, Temulawak, Curcuma domestica rhizoma, kunyit, Androgapis paniculata, sambiloto dan ya. Meldepuratum. Madunya, maksudnya madu, Kemudian ini ada meldepuratum. Sifakis propolis, ekstrak propolis, Curcuma santoriza rhizoma, Curcuma domestica rhizoma, dan Iya, Meldepuratum. iya. Baik, jadi untuk penanganan kasus ini ya, untuk kasus biduran seperti ini, untuk orang dewasa itu nanti bisa pakai kombinasinya histaminik, androbi, kemudian nanti bisa ditambahkan produk yang lain.
Yang utama itu histaminik dan androbi. Yang dulu udah saya singgung ya, kalau kayak androbi itu ada jombang, kemudian ada taraxacum tadi ya, taraxacum officinale, dan ada sambiloto, Androcabis paniculata, kemudian temulawak, curcuma domestica, curcuma santoriza. Nah itu dari ketiga herbal itu yang ada di androbi, itu semuanya dia bisa berperan untuk membantu mengatasi proses peradangan karena ada peradangan ya di kasus biduran seperti itu. Kemudian yang saya baca juga seperti Samiloto dan Jombang itu dia juga berperan untuk sebagai anti alergi. Nanti kaitannya dengan menekan produksi histamin seperti itu. Kemudian apa? eh, Ya sebagai imunomodulator juga. Jadi imunomodulator itu kan dua sisi ya, dua pisaunya dua sisi. Jadi satu menaikkan, yang satu itu mengurangi. Nah, itu nanti berperannya di situ. Mengurangi, maksudnya mengurangi yang kaitannya dengan sel-sel imun tubuh ya. Ada yang nanti didorong untuk naik, ada yang ditekan produksinya seperti itu. Dok, Nah, ini ada pertanyaan di masuk. oh iya, silakan. Izin bertanya, biduran boleh digaruk kah dan bisa menular? Bu, kalau digaruk ya boleh saja, namanya gatal, nggak, masa nggak boleh digaruk. Cuman masalahnya menggaruknya pakai apa? Hmm. Kalau garuknya pakai sesuatu yang tajam, nah itu kan karena gatal ya, kan mungkin aja kan nggak puas. Garuknya pakai logam seperti itu, nah itu ya nggak boleh. Tapi kalau sekedar digaruk, digaruk biasa aja, tidak sampai luka ya silahkan. Namanya gatal kan. Lebih baik, lebih baik. Mungkin karena kukunya tajam seperti itu kan ya tetap nanti beresiko luka. Kalau luka kan nanti bisa aja infeksi, ada infeksi tambahan ya. Dan lebih baik dikompres dengan air dingin aja atau air air hangat kuku. Oh. Lebih baik kalau air dingin dulu. Pilihan pertama air dingin dulu. Air dingin dulu. Kalau memang itu sifatnya dia nanti dipegang lebih hangat kulitnya, ya didinginkan aja. Begitu. Kan nanti ada alergi yang lain-lain ya. Alergi yang dingin kan tidak selalu dia teraba hangat. Nah, itu dihangatkan. Kalau dia alerginya dingin kan tidak, pelebaran pembuluh darahnya kan tidak terasa hangat. Itu dihangatkan supaya lancar darahnya. Tapi kalau karena paparan sinar matahari atau sengatan sengatan lebah atau serangga yang lain, nah itu dikompres dengan air yang sifatnya dingin karena dia lebih hangat suhunya di kulitnya gitu. Lebih baik seperti itu. Gitu. Menular dok itu dok. Kalau menular ya tidak, karena kan ini kaitannya dengan tubuhnya masing-masing ya. Kan tadi sel mas itu kan punya sendiri. Orang lain punya sel mas, tapi kan tidak selalu dia alergi terhadap bahan itu gitu loh. Kalau menular itu lain, berarti itu infeksi kulit yang menular. Jadi Gatalnya sama, biduran ya. gatalnya sama, gatalnya sama. Keluhan gatalnya itu loh maksudnya. Si A gatal, si B gatal. Tapi si A ini urtikaria biasa, kalau si B ini ada mungkin jamur. Itu juga jamur bisa kan, tadi udah saya sebutkan ke jamur seperti mungkin panu atau dermatomikosis yang lain, itu juga bisa nanti ada keluhan urtikaria seperti itu. Nah, itu yang menular bukan gatal urtikarianya, tapi karena infeksi kulitnya tadi, jamurnya digaruk, kemudian bantu garuk orang lain misal, karena tolong garukkan gitu. Nah, itu Iya. nular bisa karena jamurnya. Begitu. Kalau digaruk sedikit Urtikarianya tidak tidak. tambah lebar dok kemana-mana gitu. Bisa tambah lebar kalau memang memang penyebab alergennya jadi rata ya. Misal misal contoh, kita kena insect bite yang apa? Tomcat misalnya. Orang zaman kuliah dulu tuh sebutan tomcat tuh dari kampus saya dulu waktu itu di UNS ya. Itu baru nyebar ke mana-mana karena sebutan tomcat tuh dari sana asalnya. Nah, itu kalau kita kena racun itu, racun serangga seperti tomcat itu, Pedoporus ya namanya. Pedoporus spesies itu. Tomcat namanya ilmiah. Nah, itu racunnya itu bisa menyebar dengan garukan. Nah, itu bisa juga menyebabkan urtikaria.
begitu. Racunnya yang nyebar, tapi bukan gatalnya ya. Alergennya itu jadi lebih rata. Nah, itu nanti micu di permukaan kulit yang sebenarnya masih sehat karena garukan tadi, sel masnya terpicu di bawahnya. Itu bisa jadi biduran juga gitu. Gitu Pak Angga. Dok, dulu ketika saya kecil pernah sih ngalamin, jadi main-main lah, Mm-mm. jalan-jalan sampai jauh gitu. Iya. Itu kalau kata orang tua saya, jadi kan banyak bentol-bentol tuh di tangan sama di paha waktu Mm-mm. masih kecil. Mm-mm. Itu keringet buntet gitu katanya. Itu apakah itu termasuk yang karena exercise tadi ya, dijelaskan salah satu penyebabnya? Bisa jadi itu exercise tadi. Kalau yang maksudnya biasanya keringat buntet tuh orang nyebutnya kaligata juga ya? Mungkin ya, mungkin beda daerah juga beda juga ya. Tapi saya Ah, lihat bentuk bercak-bercaknya mirip seperti yang di slide awal tadi. bisa. Iya kan keringat buntet tuh nanti macem-macem ya ininya ya. Apa? Yang dimaksudkan orang tua zaman dulu tuh lain-lain ya. Bisa itu manifestasinya seperti ini ya, seperti yang tadi di slide itu. Ada gambar yang apa bercak-bercaknya merah seperti itu, kemudian gatal juga. Ada juga yang disertai ada kayak gelembung kecil-kecil gitu. Nah, itu juga orang nyebut keringat buntet. Kalau yang seperti itu kondisinya lain karena apa kelenjar keringatnya kita itu tertutup mungkin apa kotor atau apa itu bisa juga. Oh Tapi kalau gitu. gejalanya seperti yang tadi antum maksudkan ada warna merah, bercak-bercak, kemudian ada bentol yang rata di tubuh, misal di tangan atau di paha tadi, itu bisa juga masuk urtikaria. Oke. Kadang kan seperti miliaria, miliaria itu maksudnya bercak kecil-kecil, kecil-kecil, jumlahnya banyak, tidak melebar, tidak terlalu lebar. Kalau tadi kan lebarnya 3 mili, kalau miliaria itu lebih kecil lagi dari 3 mili. Nah, itu bisa juga orang nyebutnya keringat buntet. Kalau seperti itu ya, kalau pada anak tadi ada produk histaminik, apa? Madu sifakit lergital. Kita. Itu nanti dikombinasikan aja dengan madu sifakit propolis. Oh Dan gitu. Siap. karakternya urtikaria itu biasanya pengalaman dari pasien-pasien yang konsultasi itu biasanya nanti keluhannya akan lebih berat dialami. Jadi ketika nanti pakai kombinasi androbihistaminik nanti bisa ditambah yang lain ya. Yang lain tuh bisa ini agak lompat. Nanti pemahamannya mesti butuh waktu lain. Histaminik androbi bisa dikombinasikan dengan diakerhiu. Diakerhiu kan buat diabetes. Diabetes tuh dok. Nah, nanti pembahasannya lain ya, diterima dulu aja gitu ya. Bisa juga dengan apa histaminik, androbi, habatus sauda. Bisa habatus sauda mengkudu, bisa habatus sauda saja. Habatus sauda dia juga punya sifat imunomodulator dan dia anti alergi juga ada di situ. Nanti tinggal tinggal nyesuaikan keluhannya dominannya seperti apa. Kan nanti ada metabolismenya ya, metabolisme tubuh. Kelihatannya ini apa keluhan bidurannya itu lebih cenderung keluhannya lebih ada peningkatan metabolisme atau tidak. Kalau peningkatan metabolisme kan biasanya tubuhnya lebih hangat. Nah, seperti itu. Atau yang tipenya dingin. Seperti tadi, karena udara dingin seperti itu. Nah, itu nanti beda. Gitu ya. Telan dulu aja. Ditelan dulu aja. Oke siap siap. Nah, kalau untuk anak tadi, Lanjut lanjut monggo. oh iya, gimana Pak Angga? Nggak, silakan lanjut dulu. Oh iya. Jadi biasanya dari pasien-pasien yang menyampaikan keluhan dengan tadi yang gejala biduran seperti itu tadi, biasanya ketika konsumsi berapa hari awal, itu biasanya keluhannya lebih berat. Lebih berat dalam artian tambah gatal, kemudian apa ruamnya tambah lebar atau tambah lebih merah, itu saran saya tetap dilanjutkan. Kalau memang itu biduran ya, kalau memang itu biduran dengan catatan itu benar itu biduran. Dilanjutkan, biasanya keluhannya itu akan hilang setelah penggunaan sepekan, tapi dengan tambahan minumnya harus lebih banyak gitu. Bahkan bila perlu ada ini juga
ada baiknya juga konsumsi apa tambahan seperti air kelapa seperti itu, silahkan kalau mau dikonsumsi begitu. Biasanya keluhannya lebih berat tapi nanti di pekan pertama. Jadi itu masih penyesuaian tubuh aja. Kalau orang kan biasanya nyebut itu reaksi ini ya, reaksi detoksifikasi atau apa ya, silakanlah sebutannya apa. Tapi itu apa yang saya sampaikan itu penyelesaian tubuh aja. Jadi nanti setelah 1 pekan biasanya keluhannya akan reda, insya Allah, biidnillah. Ya, begitu Pak Angga. Oke, oke. Semoga yang bertanya sudah terjawab Mm-mm. semuanya. Ini Iya, tidak terasa sudah lebih dari jam 11. Sudah lebih dari waktu yang biasa kita lakukan. Mungkin ada penutupan Pak Dokter? penutupan ya ini aja ya. Paling pesan buat teman-teman kalau memang ada riwayat alergi, sebaiknya hindari aja. Pemicunya apa, harus harus kenali penyebab alerginya apa. Kalau memang ada riwayat alergi makanan, harus dikenali alergi makanan apa. Dan yang penting, kalau memang ada alergi obat, catat, apalagi untuk keluarga dan mungkin ada perlunya ceritakan ke anggota keluarga yang lain. Barangkali nanti pada kondisi yang tidak memungkinkan seperti itu, masuk ke rumah sakit naudzubillah. Misal seperti itu, lupa nyampaikan ke keluarga, ternyata harus dikasih obat anti nyeri atau misal obat penisilin, antibiotik ya. Udah masuk obatnya, timbul reaksi yang hebat, bisa shock anafilaktik. Nah itu bahaya. Jadi ada baiknya hal-hal yang kecil seperti itu bisa disampaikan ke keluarga sebelumnya. Begitu, gitu aja. Baik, Pak Dokter, terima kasih atas sesi hari ini. Insya Allah kita Baik, jumpa lagi pekan depan dok, atau kapan lagi dok? nanti lihat ini ya, lihat Oke, apa ya, berikutnya bagaimana. Ya, oke, mudah-mudahan apa namanya kegiatan lancar Pak Dokter. amin. Semoga teman-teman Sobat Herbal Indo Utama juga dimudahkan. Dan ini juga nanti bulan-bulan ini semoga nanti penjualan produk Herbal Indo Utama sudah bisa naik lagi ya. Untuk Amin, teman-teman amin. Sobat Herbal Indo Utama. Kalau memang ada masalah dengan penjualan ya namanya ini ya, memang baru banyak masalah ekonomi kan saat saat ini. Semoga dimudahkan. Amin. Gitu. Baik, terima kasih Pak Dokter Didit Akton Hatinya atas waktu dan ilmu dan sharingnya. Baik, Teman-teman yang sudah sama-sama. bergabung dari awal sampai akhir juga kami ucapkan terima kasih atas partisipasi dan perhatiannya. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata dan perbuatan. Insya Allah kita berjumpa lagi di live Zoom yang akan datang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.